makanya ketika mereka minta petunjuk Allah di rumah Allah Ka'batullah, ya intinya mereka sadar kesana tujuannya apa, introspeksi diri, evaluasi diri, muhasabah diri, dan nanti Allah berikan petunjuk dengan rahmatnya. Petunjuk Allah dengan rahmatnya, cinta Allah, kasih sayangnya kepada orang yang dekat diri kepada Allah, yang tadinya ada kekurangan masa agama, Allah dekat dengan rahmatnya. Kemudian apa, ingat, ya Allah saya bisa baca Quran, ya Allah saya sholat masih bolong-bolong, ditegur di sana. Tegurnya bukan dulu sama Allah, tapi dengan rahmat Allah. Ya Allah ternyata saya ini selalu marah-marah karena kurang baca Quran, suatu waktu tertinggal. Nah perbaiki itulah, kurang sayang, kurang berikan assalamualaikum dalam rumah. Karena ketika sang suami memberikan assalamualaikum terus menerus dalam rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, berkah dan rahmat Allah. Dan ketika itu salam dilantunkan dengan lisannya, dibahas dengan lisannya, maka itu rahmat Allah, berkah Allah, keselamatan Allah. Makanya ketika mereka minta kepada Allah dikasih petunjuk, ya dekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu agama kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu masalah agama, masalah apapun, tanya sama yang ahlinya. Siapa kata Ibn Gadi, rumput yang bergoyang. Siapakah mereka? Adalah ulama warasatul anbiya, ulama waras nabi. Kita nggak bisa lihat nabi nih, tapi ada ulama-ulama yang berkarismatik, wajahnya senyum, adem dilihat, enak, yang gak ada cacat. Minta kepada mereka doanya, deketin mereka, jangan disibukkan duniawi, fasilitas semua sudah ada, tapi imannya rapuh, nggak ada religius, agamis rumah tangganya, maka hambar. Apa yang kita cari? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, deketin Allah, deketin wali-wali Allah, deketin ulama-ulama Allah. Insya Allah akan memberikan kesejukan, nasihat, dan akan jadikan mutiara butir seperti salju. Wah, masya Allah. Oke, satu lagi ya. Melihat sosok wal qaziminal ghaiz wa 'afina 'anil nas. Ketika dizolimi dari manapun, bukan dari suaminya, berlagi tetap dimaafkan. Mungkin suami pemabok, penzina, atau apalah. Dan kita ad-dunya mata wa khairu mata'iyah al-mar'atus sholihah. Perhiasan yang paling baik bagi dunia ini bukan uang, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan emas permata, tapi tanpa adanya perhiasan terbaik adalah hadirnya di dunia ini istri yang solehah. Istri yang soleh itu adalah yang mampu memaafkan ketika dianiaya, dia rela, ikhlas, dimaafkan. Orang pemaaf itu adalah orang yang paling cintai Allah. Orang pemaaf itu adalah dijanjikan surganya Allah. Orang pemaaf itu temannya malaikat Allah. Nah ketika dianiaya, dimaafkan. Kalau diberdoa langsung sama Allah bisa dibahas hari itu. Tapi di sini adalah jiwa seorang kita ini ketika dizolimi, ya memang harus minta maaf. Apa dihina, kita bersabar artinya introspeksi. Pasti wa inna li kulli syai'in sababa. Semua itu pasti ada asbab dan akibat. Kita nggak ingin. Contoh ada Al-Quran, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu cinta, yang kamu sayang, boleh jadi yang kamu benci padahal dia amat baik bagimu, penghapusan dosa. Boleh jadi yang kamu cintai adalah bisa jadi keburukan buat kamu. Arti dunia ini hanya semata-mata fata morgana. Tergantung bagaimana kita bisa mengakses dunia ini untuk memperbaiki dalam hal yang negatif menjadi positif, dan ini menjadi sesuatu iktibar hikmah yang harus kita petik. Ya harus dari kanan kita bisa belajar sana sini. Artinya intinya wa'afina 'anil nas. Wallahu ghafurur rahim. Allah yang Maha Pemaaf, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah kita sebagai hambanya, maka ketika dizolimi ya kita harus kembali kepada Allah. Allah punya sifat itu. Artinya Allah maaf, kita juga maaf. Jadi kita cuma senyum, doain, dan itu yang terbaik. Jangan dibalas dengan hujatan-hujatan seperti ada sebagian sahabat-sahabat kita dihujat lama, nggak ada habisnya. Dosa yang ditonton ikut dosa. Artinya dikonsumsi dosa di situ. Artinya di publik dosa jadinya, dan pada akhirnya di sini jadi diperbolehkan tutup. Ketika dihujat maafin. Oh saya bukan malaikat, bukan malaikat.
Oh kita bukan nabi, bukan, tapi mencontoh perilaku malaikat dan nabi, dan apalagi mencontoh yang menciptakan kita, Allah Maha Pemaaf, masa hambanya maaf. Makanya maaf ini hendaknya bagi kita semua ketika dianiaya, dizalimi, berubahlah untuk ikhlas, memaafkan, apalagi suaminya dimaafkan kesalahannya. Itulah istri yang soleha. Tapi ini kan juga jarang ya, ketika seorang suami ini malah disakitin gitu, cuman pasti jarang lah orang yang seperti ini. Ya artinya ya begini sih, itulah kemuliaan seorang perempuan. Ketika dianiaya sudah sampai, ya Allah sudah, katakanlah menurut kita nih, buat apa balik? Buat apa kembali? Buat apa Islam? Dan begini dan begitu bla 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 ini. Tapi dia sila sini nggak mengambil sanan kiri. Tapi bagaimana menurut Allah? Oh, mungkin Allah Maha Pemaaf. Masa saya nggak maafin? Allah aja nggak zalim kepada suami saya. Nah saya siapa? Nah artinya disitulah kebesaran seorang istri yang soleha memaafkan kesalahan suaminya. Kenapa? Itulah istri yang paling soleh itu ya dijaga, disayang, dididik, dibina. Jadilah Anda sebagai imam ketika Anda dimaafkan oleh istri Anda. Imam terbaik, istri yang terbaik adalah istri yang soleha. Sebenarnya Anda malu di sini, malu, sangat malu. Kita sebagai laki-laki ketemu dia aniaya, kita dimaafin, ya Allah. Perbaiki akhlak, perbaiki hati pikiran, sehingga kita bisa jadi contoh. Masa istri jadi contoh? Nah, mesti kan suami menjadi imam. Mudah-mudahan Lesti ini diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Bilar begitu juga, Rizky Bilar diberikan keberkahan, tambah imannya, tambah ilmunya, tambah senyum, ekspresi, banyak bercanda. Dan mulai kita berdoa agar diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, melihat ini juga kan keputusan ini yang diambil keputusan Lesti, bukan kita. Ketika dia mengambil keputusan, itu mudah haknya dia. Yang pro dan kontra biasa, sunatullah yang berlaku ketika orang berbuat seperti ini, ya seperti ini. Konsekuensinya dihujat, sana ada nggak terima enggak, atau mungkin perang tersebut. Itu urusan kita hanya mampu untuk mendoakan. Nah, ketika mereka ini kembali Isa dan sebagainya, ini kan kita senang tentunya, bersyukur. Ya artinya kita sebatas untuk melihat, misalnya kita sebatas untuk mendengar, menyaksikan, jangan ikut serta masuk dalam itu, bukan hak kita. Bisa dibilang sebagai wanita yang luar biasa. Oh iya dong, tadi kan dunia mata'iha al-mar'atus sholihah. Di Umar ala ukhbirka bi khairi ma yaqizul mar'u. Hai Umar, maukah aku berikan simpanan terbaik seorang dunia ini? Istri yang solehah. Lesti adalah istri yang soleh, yang mampu memaafkan kesalahan suami, meskipun suaminya sudah habis-habisan untuk melakukan yang dia tidak sukai, menganiaya dirinya. Lesti is the best, terbaik. Menurut saya Lesti terbaik. Rizky Bilar juga terbaik. Mudah-mudahan kalian berdua akur terus panjang sampai ke akhirat.